Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka pada awal pertemuan kita ini, perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya Arya, Nando, dan AI dari jurusan Psikologi Universitas Ciputra Surabaya angkatan 2019. Kami di sini bertujuan untuk memberikan psikoedukasi mengenai bagaimana sih cara kita untuk menyelesaikan konflik dengan benar. Oke, sebelum masuk ke materi, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu konflik. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan membahas mengenai konflik. Ada yang tahu nggak sih apa itu konflik? Konflik itu adalah proses atau kejadian sosial antara dua individu atau lebih yang menyangkut tentang ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan antar pihak-pihak yang terlibat. Konflik berdasarkan bentuknya terdapat beberapa jenis. Menurutmu, apa saja sih jenis konflik yang ada? Ternyata konflik memiliki 7 jenis, yaitu konflik antar negara, ras, golongan, agama, etnik, dan juga pribadi. Orang yang biasanya baik-baik saja jika sedang memiliki konflik bisa berubah menjadi seseorang yang pemarah atau pendiam. Untuk menghindari hal tersebut, maka kita harus mengetahui apa saja sih penyebab munculnya konflik. Apa saja sih yang sering membuat diri kita marah? Bisa saja dari perkataan teman yang tidak enak, tidak sengaja disenggol oleh teman, mendapat teguran dari guru, sampai teman yang meminta makanan kita. Dari amarah yang muncul tersebut, bisa saja membangun konflik terhadap seseorang yang mengganggu tersebut. Lalu, apalagi sih yang dapat membuat konflik itu muncul? Konflik dapat muncul dari adanya dilema sosial, kompetisi, ketidakadilan, dan salah persepsi atau kesalahpahaman. Setelah mengetahui apa saja yang dapat menimbulkan konflik, sekarang kita akan memberi rahasia bagaimana sih menyelesaikan konflik dengan baik. Cara ampuh untuk menyelesaikan suatu konflik adalah dengan komunikasi. Ya benar, komunikasi. Kenapa komunikasi merupakan senjata kita dalam menyelesaikan konflik? Karena dengan berkomunikasi yang baik, kita akan dapat menghindari konflik dan menjalin relasi dengan sesama dengan lebih berkualitas. Berikut ini adalah tipe-tipe penyelesaian konflik. Yang pertama, competitive style. Yang kedua, collaborative style. Yang ketiga adalah compromise style. Yang keempat yaitu avoidance style. Dan yang terakhir adalah accommodating style. Accommodating style. Jadi, tipe ini lebih mementingkan kebutuhan orang lain daripada diri sendiri. Sehingga, Anda memprioritaskan keinginan dan kebutuhan mereka dalam penyelesaian masalah. Tipe ini biasanya dipilih karena permasalahan yang dimiliki dianggap kurang berdampak pada diri sendiri, ataupun permasalahan tersebut merupakan kesalahan diri kita sendiri. Kelebihan dari accommodating style adalah permasalahan kecil dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah, dengan upaya yang minim. Kekurangan dari accommodating style adalah seseorang akan dianggap lemah atau tidak berpendirian jika terlalu sering menggunakan tipe ini, karena adanya dorongan untuk selalu mengalah. Kecenderungan untuk mengalah juga dapat dianggap kurang efektif dalam penyelesaian masalah. Terus ada avoidance style. Tipe ini lebih memilih untuk menghindari konflik itu sendiri. Tipe ini biasanya dipilih karena seseorang tidak mampu untuk menghadapi maupun menyelesaikan konflik yang dimiliki. Kelebihan dari avoidance style adalah menghindari konflik secara sementara dapat berguna untuk menenangkan diri sendiri, memberi ruang untuk meredakan amarah, dan juga memikirkan kembali langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi konflik. Nah, kekurangan dari avoidance style ini adalah menghindari konflik atau lari dari permasalahan yang tidak akan menyelesaikan konflik yang Anda miliki, dan juga memperburuk keadaan yang kalian alami. Compromising style. Tipe ini bertujuan untuk mencari jalan tengah dari suatu masalah, dengan masing-masing pihak mengorbankan beberapa kepentingannya untuk dapat menyelesaikan suatu masalah. Tipe ini biasanya dipilih jika terdesak oleh sesuatu permasalahan yang cukup besar. Solusi yang dihasilkan cukup untuk menyelesaikan masalah, tetapi tidak memenuhi seluruh aspek. Kelebihan dari compromising style adalah permasalahan yang dapat diselesaikan dengan waktu yang cukup singkat, dengan sama-sama memiliki keuntungan walaupun ada beberapa kepentingan yang harus direlakan. Kekurangan dari compromising style adalah
penyelesaian masalah yang diambil tidak terlalu menguntungkan untuk kedua belah pihak, sehingga pihak yang terkait mungkin tidak akan mau menggunakan cara yang sama. Competitive style. Tipe ini lebih bertolak belakang dengan compromising style. Cara yang digunakan untuk mencari penyelesaian masalah lebih mengarah pada mengutamakan kepentingan diri sendiri dan tidak ingin mengalah walau hanya sedikit saja. Tipe ini digunakan karena seseorang menganggap bahwa pilihan yang ia buat adalah pilihan yang paling benar dan tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kelebihan dari competitive style adalah penyelesaian masalah dapat berlangsung lebih cepat karena ada salah satu pihak yang dianggap paling benar dan pihak lain harus setuju. Kekurangan dari competitive style itu sendiri adalah seseorang yang menggunakan cara ini dipandang tidak mau menerima masukan dan terlihat otoriter. Penyelesaian masalah dengan cara ini tidak akan menyenangkan bagi pihak lain karena hanya menerima cara dari satu pihak saja. Collaborative style. Tipe ini bisa disebut dengan win-win solution karena menghasilkan penyelesaian konflik yang menguntungkan kedua belah pihak dengan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan dari tiap pihak yang sedang berkonflik. Tipe ini menghasilkan penyelesaian konflik yang menyeluruh dan adil, walaupun biasanya memakan waktu yang cukup lama dalam prosesnya. Kelebihan dari collaborative style adalah kedua pihak sama-sama diuntungkan, sehingga solusi yang didapat bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Kekurangan dari collaborative style adalah proses dari penyelesaian ini memakan waktu yang cukup lama, karena harus mencari solusi yang paling tepat dan sama-sama menguntungkan. Nah, jadi tipe kolaboratif adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah konflik. Karena dalam penyelesaian masalahnya, memfokuskan kepada permasalahan yang dimiliki oleh kedua pihak dan menyelesaikan masalah secara menyeluruh untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setelah mengetahui tipe penyelesaian yang baik, maka kita akan memberitahu bagaimana langkah-langkah untuk penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama, yaitu komunikasikan masalah apa yang mengganggu kalian. Yang kedua, temukan hal apa yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang lain. Lalu yang terakhir, yaitu mencari jalan keluar yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Oke, sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara-cara jitu untuk menyelesaikan konflik. Ingat, jangan menghadapi konflik dengan silent treatment. Silent treatment tidak akan menyelesaikan sebuah konflik. Hal tersebut hanyalah menghindari konflik dan tidak akan menyelesaikannya. Mulai sekarang jangan pernah takut untuk menghadapi konflik. Karena jika tidak diselesaikan, maka masalah tersebut akan bertambah panjang dan tidak akan berakhir. Jangan sampai hanya dari adanya konflik kecil, kalian kehilangan teman dekat kalian. Dari materi yang sudah kita berikan, harapan kami adalah kalian dapat mengaplikasikan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berharap di kedepannya jika kalian sudah dewasa dan sukses untuk menghadapi pernikahan, hal ini juga diperlukan loh. Karena pada masa awal pernikahan, kalian akan menghadapi penyesuaian diri dengan pasangan dan juga terhadap keluarga dari pasangan Anda. Di sana seringkali timbul konflik-konflik kecil yang jika tidak segera kalian selesaikan akan berdampak pada hubungan kalian. Sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan dari kami yang membuat kalian tidak nyaman. Semoga tidak ada konflik yang tumbuh di antara kita ya. Kami dari Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya, Angkatan 2019, pamit undur diri. Terima kasih.